Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru program studi D3 Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salnada Rahma dari Pendidikan Teknik Elektronika 2019. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai prosedur perkuliahan nih. Mungkin masih ada beberapa teman-teman mahasiswa baru ya yang bingung atau kurang tahu nih mengenai perkuliahan ke depannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yuk simak full show ini sampai habis ya. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Heri Firmansyah selaku perwakilan dari dosen D3 Teknik Elektronika. Sebelum saya memulainya, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Resume riwayat hidup, nama, Insinyur Heri Firmansyah MT, tempat tanggal lahir, Sukabumi, 14 Februari 1984, alamat, Jalan Surya Kencana, nomor 41, Kampung Ongkrak Batas, RT 4, RW 3, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Telepon 081 5990 0316. Lalu alamat emailnya ada heri.firmansyah.unj@unj.ac.id. Pendidikan formalnya nih, SMUN 1 Cibadak, jurusan IPA, Sukabumi tahun 1999 sampai dengan 2002. STT Telematika Cakrawala, Prodi S1 Teknik Elektro Telekomunikasi, Bogor tahun 2004 sampai 2008. Institut Sains dan Teknologi Nasional, Program Magister Prodi S2, Teknik Elektro Konsentrasi Elektronika Telekomunikasi, Jakarta tahun 2015 sampai 2017. Institut Teknologi Bandung, Prodi Program Profesi Insinyur Subprodi Teknik Elektro Bandung tahun 2020 sampai 2021. Kemudian technical certification-nya ada Cisco CCNA, CCNA SP, dan CCNA Enterprise. Juniper GNCAE, Junos, Huawei HCDA, Microtik NTCNA, NTCRE, dan NTCINE. Linux Professional Institute, LPIC1, dan Microsoft Certified Azure Fundamentals. Lalu pengalaman industri, Industrial Training atau PSG di PT Sanyo Jaya Components Indonesia, Cimanggis, dari Oktober sampai dengan November 2002. Operator produksi di PT Singamip Jaya Enterprise Elektronik, Sukabumi dari Februari sampai dengan Juli 2003. Student Intern atau PKL di PT Raya Komudata, Bogor, dari April sampai dengan Juni 2007. Freelance Technician di PT Raya Komudata, Bogor, Juli sampai dengan September 2009. Senior Technician di PT Personel Al-Hidayah, bekerja sebagai staf outsourcing di PT Indosat Tbk, Jakarta, Oktober 2009 sampai dengan Februari 2012. Network Engineer di PT Netracom, Jakarta, Februari 2012 sampai dengan Februari 2015. Sistem Engineer di PT Telemedia Mitra Era Jaya, Jakarta, Maret 2015 sampai dengan Juli 2019. Lalu ada pengalaman mengajar, asisten dosen lab fisika, lab elektronika, dan lab telekomunikasi di STT Telematika Cakrawala, Bogor, September 2005 sampai dengan Februari 2010. Asisten dosen lab elektronika dan lab telekomunikasi di Prodi S1 Teknik Elektro FTI, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta, Maret 2008 sampai dengan Februari 2010. Dosen tidak tetap atau dosen honorer di Prodi D3 Teknik Telekomunikasi STT Telematika Cakrawala, Bogor, September 2012 sampai dengan Agustus 2014. Dosen tidak tetap atau honorer di Prodi D3 Teknik Komputer FMIPA Universitas Pakuan, Bogor, Maret sampai dengan Agustus 2014. Dan dosen tetap di Prodi D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dari Maret 2019 sampai dengan saat ini. Langsung aja yuk kita mulai berbincang-bincang dengan Bapak Heri nih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Salwa sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana keseharian Bapak selama masa pandemi ini?
selama masa pandemi kita kan disarankan untuk bekerja di rumah ya, Iya, Pak. work from home. Jadi mengajar, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, ya kan, lebih banyak dilakukan kerja dari rumah. Walaupun beberapa kesempatan kita bekerja di kampus. Wah, lumayan padat juga ya Pak kegiatannya Bapak. Ya, Oke Pak, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan mengenai prosedur perkuliahannya ya Pak. Yang pertama nih Pak, saya ingin bertanya tentang perkuliahan. Mungkin mahasiswa baru ini masih banyak yang belum tahu apa itu SKS dan berapa banyak beban SKS yang dapat diambil. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? baik. Jadi apa sih SKS itu? SKS itu kepanjangan dari kepanjangannya Satuan Kredit Semester. Nah, definisi Satuan Kredit Semester itu berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015. SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Nah, awalnya SKS itu, kan, jadi berapa lama mahasiswa nanti belajar di kelas, kemudian berapa lama mahasiswa mengerjakan tugasnya secara mandiri, ya. Nah, kemudian berdasarkan ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, si definisi SKS ini diubah. Jadi nggak hanya terbatas gitu kan pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Tuh. Ya. Kenapa? Karena proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Gitu kan? Nah, di skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela, ya, bisa diambil atau tidak ya, melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS, ya. Nanti harapannya mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajarannya sendiri. Ya, nanti diharapkan tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Ya, yang sekarang kita kenal sebagai kampus merdeka. Gitu. Jadi ini ya Pak, SKS itu ialah satuan kredit semester. Berarti ini Ya, mahasiswa itu tidak hanya terbatas di pembelajaran dalam kelas, tapi juga mahasiswa betul. diberikan hak sukarela ya Pak, melakukan kegiatan di luar kampus yang dapat dikonversikan dengan SKS gitu ya Pak. Betul, ada kegiatan magang dan magang di industri, kemudian ada kegiatan mengajar, ya kan, dan lain-lain Ya. ya, di program kampus merdeka. Baiklah Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai proses perkuliahan daring maupun luring Pak. Oke, nah di sebelum masa pandemi sebetulnya ada ini istilah blended learning, blended learning, kemudian setelah pandemi, gitu kan. Nah, kita lebih banyak ini nih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum pandemi kita bisa kuliah itu luring di kelas, ya kan, tetap muka di kelas.
kemudian kita bisa juga daring gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar daring menggunakan platform LMS misalnya kan ya. Jadi teman-teman login ke LMS, terus mengambil mata kuliah yang yang ada di program studi teman-teman, kan? Nanti bisa di LMS teman-teman nanti akan belajar kan, belajar mandiri dulu, kan? Nah, jadi ketika teman-teman daring, ya, kan? Nah nanti kalau PJJ, daringnya PJJ, teman-teman bisa konsultasi sama dosennya nanti ya mengenai apa yang sudah teman-teman pelajari di LMS. Nah, nanti kalau pandemi sudah selesai, nah kita bisa tatap muka di kelas, gitu, diskusinya. Dan khusus untuk D3 nanti praktikum, ya kan? Praktikumnya pasti luring di laboratorium. Kalau pandeminya sudah selesai ya, atau nanti praktikumnya menggunakan protokol new normal gitu kan yang diterapkan oleh fakultas tata tertib. Ya. Berarti kalau misalnya ini kita selama PJJ ini apa kan di rumah terus ya, kita tuh berarti menggunakan aplikasi dari kampus sendiri ya untuk pembelajaran ya Pak, proses perkuliahan itu sendiri ya Pak? Ya, di kampus ada LMS. Nah, tapi beberapa Bapak Ibu dosen itu punya platform LMS-nya sendiri gitu. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, kita kuliah, Bapak Ibu dosennya pakai LMS-nya apa, gitu kan. Jadi teman-teman ketika awal perkuliahan pasti harus join dulu nanti di kelas virtualnya. Nah, selama pandemi mungkin yang tadinya kita kan blended learning ya, awalnya belajar online-nya hanya untuk akses LMS, ketemuannya di kelas. Tapi karena pandemi, kita jadinya online semua, baik akses LMS-nya dan PJJ-nya ya, menggunakan Zoom, Microsoft, kemudian apa, Google Meet ya, dan lain-lain. Berarti program pembelajaran untuk PJJ ini lebih banyak ya Pak, aplikasi menggunakan medianya ya Pak? Ya, lebih banyak. Lanjut ya Pak. Ya, silakan. Berapa lama sih Pak masa studi setiap jenjang pendidikan di UNJ? Nah, berapa lama masa studi ya? Ya. Kalau untuk prodi D3 maksimal itu 10 semester atau 5 tahun. Kalau untuk prodi yang S1 itu 14 semester atau 7 tahun. Itu paling lama ya maksimal. Tapi diharapkan teman-teman bisa graduate on time. Ya. Jadi kalau D3 6 semester selesai ya 3 tahun. Kalau S1 diharapkan 8 semester selesai. Berarti kalau untuk khusus untuk D3 ini sekitar waktu 3 tahun ya Pak, atau sekitar 10 semester ya Pak? Ya, 6 semester. Idealnya 6 semester. Idealnya 6 semester. Tapi kalau teman-teman ada kendala gitu kan, harus cuti dulu atau bagaimana, teman-teman diberi kesempatan ekstra 4 semester. Maksimal tapi. Jadi 10 semester maksimal. Next Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak sistem kehadiran dosen dan mahasiswa dalam masa perkuliahan?
Berapa kali maksimal ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam kurun waktu 1 semester? Baik. Biasanya dosen itu punya ini ya kontrak perkuliahan. Nah, Bapak Ibu dosen biasanya punya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa yang harus teman-teman mahasiswa ikuti ya. Nah, tapi umumnya pertemuan per semester ya, 1 semester itu teman-teman kehadirannya 80% minimal ya. Nah, nah, karena sekarang ada ketentuan baru, ya kan? Ketentuan baru di mana metode belajar kita kan kalau di tingkat universitas itu berbeda dengan di sekolah menengah atas ya. Nah, jadi kalau di universitas teman-teman mahasiswa itu harus lebih ini proaktif gitu ya. Jadi kalau dulu waktu zaman saya mungkin nilai ujian UTS sama UAS itu yang nentuin kelulusan per mata kuliah. Nah, kalau sekarang UTS sama UAS itu presentasinya kecil. Nah, yang besar itu partisipasi mahasiswa, baik dalam praktikum, kemudian dalam mengerjakan tugas, baik berupa proyek atau tugas kasus misalnya kan ya. Nah, otomatis kalau teman-teman dituntut berpartisipasi lebih banyak, kehadiran kuliahnya pun harus lebih banyak dong ya. Iya, Pak. Gitu ya. Oke, gitu. Kalau dulu mungkin jarang masuk kuliah, tiba-tiba ikut UTS, ikut UAS, masih bisa lulus. Nah, kalau sekarang kayaknya tidak boleh seperti itu. Ya. Karena penilaiannya lebih ke keaktifan mahasiswa kalau sekarang. Ya. Berarti kontrak kuliah ini bisa disepakati bersama ya, Pak, dengan dosen mata kuliah tersebut di awal pembelajaran. Lalu Betul. umumnya nih kehadirannya 80% ya, Pak? Ya, umumnya sih ya Umumnya, Pak. 80%. Ya, 80%. Ini kalau kita hubungkan sama SKS tadi, SKS, Satuan Kredit Semester, ya. Kalau teman-teman, misal ya, contoh, ada mata kuliah 2 SKS, berarti itu artinya ada 16 pertemuan kuliah, ya, 16 Iya, Pak. pertemuan kuliah. Dalam satu kali pertemuan itu kurang lebih 100 menit. Oke. Nah, berarti kalau tadi 80%, berarti 80% dari 16 pertemuan. Gitu ya. Teman-teman harus hadir. Karena kalau nggak hadir, pasti teman-teman nggak ikut aktif ngerjain tugas, ngerjain praktikum. Gitu. Berarti memang mahasiswa ini untuk dituntut lebih aktif ya, Pak, dalam berpartisipasi Betul, di program perkuliahan ya, Pak. betul. Dan Kalau berbeda sekarang. juga dengan anak SMK atau SMA ya, Pak. Betul. Kalau anak SMA, SMA kan teacher sentral ya. Jadi Bapak Ibu gurunya yang lebih aktif di kelas. Nanti kalau di kuliahan, ya, teman-teman sudah kuliah, nah nggak teacher sentral, nggak Bapak Ibu dosennya yang uh, terus aktif di kelas, enggak. Jadi nanti ada kalanya teman-teman yang harus lebih aktif di kelas. Bapak Ibu dosennya hanya mengarahkan, misalnya kan, mengarahkan untuk tugas proyek, misalnya kan ya. Nanti kalau sudah diarahkan, teman-teman kerjakan. Ya, Lalu apa saja, Pak, tata tertib yang ditetapkan selama masa perkuliahan, terutama pada sistem perkuliahan yang Bapak ajarkan? oke.
tata tertib yang perkuliahan yang saya gunakan itu ini bersumber dari aturan fakultas. Jadi tata tertib perkuliahan daring itu sudah ditetapkan sama Fakultas Teknik ya. Contohnya ketika pembelajaran secara asinkronus. Asinkronus itu teman-teman online menggunakan LMS, bisa Google Classroom, bisa LMS yang dari kampus atau LMS Bapak Ibu dosennya, dengan masing-masing. Nah, kalau pembelajaran secara asinkronus, teman-teman kan bikin akun ya. Nah, kalau bisa nanti di akunnya pakai foto asli teman-teman, kan? Yang rapi dan sopan, yang ganteng, gitu ya, yang cantik, yang ganteng, gitu ya. Kemudian nama akun mahasiswanya sesuai dengan nama pada KRS. Jadi teman-teman menggunakan nama Kak Sawanada misalnya kan. Kemudian ketika berinteraksi dengan dosen menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Kan ada tuh LMS yang seperti Facebook, apa ya, Edmodo misalnya ya. Kan nanti si Bapak Ibu dosennya misalnya ngeposting materi. Nah, teman-teman bisa komentar di situ. Ya, tapi bahasanya yang baik dan sopan ya. Kemudian untuk pembelajaran secara sinkronus seperti kita saat ini ya, menggunakan Zoom, Microsoft Teams atau Google Meet misalnya. Nah, diusahakan teman-teman mahasiswa join dalam meeting room-nya 15 menit sebelum perkuliahan dimulai atau sesuai jadwal ya. Kalau misalnya jam 10, teman-teman minimal join jam 10. Ya, jangan sampai terlambat join. Kemudian mahasiswa berpakaian dengan rapi dan sopan. Ya, kalau tidak boleh menggunakan t-shirt, itu aturan dari fakultas. Kemudian mahasiswa mengaktifkan kamera selama perkuliahan. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya kendala koneksi internetnya jelek nih Pak, atau kuota saya sedikit nih Pak, udah mau habis, izin aja ke Bapak Ibu dosennya, teman-teman izin aja, Bu atau Bapak, saya izin matiin streaming kameranya ya. Alasannya kenapa? Ya, apa? Kemudian nama teman-teman di Zoom-nya atau di Teams-nya itu menggunakan nama asli ya. Lebih bagus lagi kalau di depannya dikasih NIM, kemudian nama mahasiswanya siapa ya. Nah, kemudian kalau memang terlambat join ke roomnya ya, bisa 15 menit lah terlambatnya ya. Nah, nanti kalau lebih dari 15 menit nggak ada konfirmasi, kenapa nih nggak lapor misalnya kan, teman-teman bisa lapor ke PJ-nya, nanti PJ-nya yang lapor ke Bapak Ibu dosennya, atau bisa langsung lapor ke Bapak Ibu dosennya langsung ya. Kalau saya ada ini Pak, ada halangan, kenapa misalnya, jadi nggak bisa join. Kemudian mekanisme absensi kehadiran mahasiswa menyesuaikan dengan platform yang digunakan masing-masing dosen. Ya. Ada dosen yang senang absen mahasiswanya karena pengen kenal kan, di awal pertemuan atau di awal-awal Zoom diabsenin satu-satu. Ada yang hanya ngambil snapshot Zoom-nya misalnya kan ya, kan kelihatan tuh siapa yang hadir, nanti diambil snapshot-nya untuk absen, ada, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab
ya. Jadi Bapak Ibu dosennya pasti membuka sesi tanya jawab. Nanti teman-teman manfaatkan tuh ya. Karena kita kan nggak ketemu di kelas. Nah, kalau misalnya ketemu di kelas virtual, bisa teman-teman manfaatkan ya, untuk bertanya pada Ibu Bapak dosen. Nah, kemudian sama kalau di kelas kan teman-teman kan bisa ketahuan langsung kalau misalnya merokok gitu kan, makan, minum di kelas kan. Nah, tapi kalau di PJJ kan virtual, nah teman-teman juga kalau bisa mengikuti kuliah dengan tertib gitu kan. Jadi tidak sambil merokok, tidak sambil makan. Kalaupun memang mau makan gitu kan, teman-teman izin dulu aja sama ibu dosennya, matikan kameranya, terus makan, makannya saja yang ketahuan gitu ya. Kemudian mahasiswa yang melanggar tata tertib dan ketentuan tersebut nanti bisa dikenakan sanksi, mulai dari sanksi peringatan, atau kalau si bapak ibu dosennya killer gitu kan, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan saat itu. Nah, ujung-ujungnya nanti teman-teman bisa dinyatakan gagal atau tidak lulus untuk mata kuliah yang sedang diikuti tadi. Ya. Ada bapak ibu dosen yang seneng ngecek. Oke, si bapak ibunya ngizinin. Teman-teman kalau ada kendala boleh off cam. Tapi kadang ada yang suka ngecek tuh. Dipanggil namanya. Kak Salwa. Misalnya. Kak Salwa. 3 kali dipanggil nggak nyaut. Nah, ada bapak ibu dosen yang ya udah saya kick aja, saya tendang gitu, dikeluarin dari kelas virtual. Ada yang seperti itu. Ya. Ini tuh tata tertib perkuliahan daring yang bersumber dari Fakultas Teknik. Mungkin ini tata tertibnya nggak beda jauh ya Pak sama SMA atau SMK, cuman kita lebih mahasiswanya tuh mungkin diharapkan lebih disiplin lagi kali ya Pak ya. Betul. Dan juga tuh soal Zoom tadi tuh nggak jarang sih Pak dosen suka nge-kick mahasiswanya kalau dipanggil atau kita off cam sebentar gitu kan Pak. Kita di-kick dari room. Kalau off cam sebetulnya boleh-boleh aja. Nah, ya kan? Minta izin dulu aja. Cuman kalau ada ini off cam semua nih, ketika dipanggil nggak nyaut, oh berarti ini tidur nih atau pergi gitu kan, cuma join terus pergi gitu. Banyak yang dosen yang suka nge-kick mahasiswanya keluar dari kelas virtual. Lalu Pak, bagaimana sistem dan prosedur ujian yang dilaksanakan selama masa perkuliahan? Nah, kembali lagi ke tadi, kalau dulu ya kan ujiannya itu jadi dari 16 pertemuan, 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, mungkin selama perkuliahan dari 14 pertemuan, yang 14 pertemuan sisanya mungkin ada kuis, ada tugas-tugas ya. Nah, kalau sekarang karena kita konsepnya kan PBL sama problem, map, project based learning sama case atau problem based learning ya. Nah, jadi teman-teman nanti di 14 pertemuannya bisa ini selama kuliah gitu kan, sambil ngerjain project kalau di D3 ya. Nah, D3. Nah, UTS-nya bisa yang tadinya ujian tulis, nge-review materi yang sudah diberikan, bisa berupa jadi presentasi proposal project misalnya ya.
ketika UTS-nya, tengah semesternya. Nanti di UAS-nya, ujian akhir semesternya, yang tadinya teman-teman ngisi ujian gitu tulis, bisa diganti jadi presentasi hasil tugas proyeknya. Gitu. Ya, itu tergantung ke masing-masing dosen. Tapi sekarang diarahkan lebih seperti itu. Ya, jadi nilai UTS sama UAS-nya yang tulis gitu kan, nanti nggak terlalu besar presentasi nilainya. Yang besar itu tugas proyek teman-teman, partisipasi teman-teman. Berarti soal mengenai penilaian ya Pak, 2 Ya. kali ujian UAS dan UTS, dan mungkin di sela-sela itu ada tugas atau tugas-tugas dan proyek yang diberikan oleh dosen itu ya Pak. Tuh. Lalu Pak, apa atau siapa itu dosen TA? Lalu apa saja fungsi dari dosen TA ini Pak? Dosen penasehat akademik ya. Ya. Nah, dosen penasehat akademik itu biasanya dosen di prodi, jadi semua dosen di prodi nanti diminta untuk menjadi penasehat akademik mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa punya dosen wali. Ya. Kalau dulu kan dosen wali ya, sekarang dosen penasehat akademik. Nah, teman-teman nanti dalam merencanakan perkuliahan, misalnya mau ngisi KRS, mau ini ada problem misalnya kan, teman-teman ini punya problem yang mengganggu kuliah teman-teman, itu bisa disampaikan ke penasihat akademiknya. Ya, nggak terbatas hanya, memang tugas pokoknya itu ngebantu teman-teman dalam kuliah, gitu ya. Ya, kalau teman-teman misalnya ada mata kuliah yang ulang, kan itu nanti semester depan harus ngambil kan, tahun depannya teman-teman harus ngambil ulang mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman bisa diskusi sama dosen penasihat akademik. Nanti beliau yang ini nge-ACC, teman-teman mau ngambil berapa mata kuliah misalkan. Kan setiap semester mahasiswa itu dibatasi ngambil SKS-nya. Ya. Kalau awal, ya teman-teman awal ya, semester awal itu 22 SKS. Ya, semua sama paket. Ya. Tapi semester berikutnya bisa jadi tiap mahasiswa itu beda-beda. Ya. Tergantung sama IP teman-teman. Ada mahasiswa yang ngulang mata kuliah misalnya kan. Ya, diharapkan sih semuanya lulus ya. Nah, semester berikutnya nanti terbatas tuh jumlah SKS yang bisa teman-teman ambil. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi sama dosen pembimbing akademiknya. Mohon maaf, ada pesawat jet melintas. Nah, nanti di Bapak Ibu dosen penasihat akademiknya pasti insya Allah mencarikan solusi terbaik supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu ya. Berarti mahasiswa ini ke depannya nanti akan dibimbing oleh dosen penasihat akademik atau dosen PA ini ya Pak. Lalu Ya. tugasnya atau tujuannya dari Bapak Ibu dosen PA ini ialah untuk membantu kita ya sebagai mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, menyelesaikan studi seefisien mungkin, dan membimbing kita ya Pak ke depannya gitu. Betul. Nah, kalau Lalu teman-teman punya masalah di luar kampus, bisa juga disampaikan ke dosen pembimbing akademik selama
masalah itu bisa mengganggu studi teman-teman. Ya, Berarti kita memang harus lebih sering-sering berkomunikasi dan berkonsultasi ya Pak ke dosen ya, penasihat ya, akademik ini ya Pak. ya minimal teman-teman kita kumpul lah dosen penasihat akademik dengan teman-teman mahasiswa ya satu semester minimal satu kali kita kumpul ya kita silaturahmi selain Lalu Pak, ketemu di kelas. hmm, lalu Pak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, adakah Baik, strategi kuliah 3 tahun di Prodi Teknik Elektronika ini? baik. Nah, kalau D3 Teknik Elektronika kan eh, 110 SKS ya, 110 SKS yang idealnya teman-teman ambil dalam 6 semester. Nah, strateginya eh, supaya bisa lulus tepat waktu, teman-teman harus tertib administratif. Itu sih yang paling penting. Tertib administratif. Ya. Jadi kalau teman-teman ikut kuliah, apa yang diminta sama Bapak Ibu dosennya, tolong dikerjakan. Gitu. Ya. Jadi harus tertib lah administratifnya. Ya. Kalau jangan gini, apa ya, teman-teman misalnya di tengah-tengah kuliah ngilang, nggak ada kabar, gitu kan. Nah, itu biasanya uh, bisa membuat studi teman-teman ini nanti uh, kena delay gitu kan. Nah, supaya bisa lulus tepat waktu, sebisa mungkin teman-teman ini aktif berkomunikasi sama PJ kelas, gitu kan. Ya, nah, nanti PJ kelasnya tolong lebih aktif sama dosen pengampu mata kuliahnya. Nanti kalau teman-teman punya problem misalnya kan, ada kesulitan di uh, saat kuliah, gitu kan? Nanti teman-teman bisa minta tolong ke PJ-nya, terus PJ-nya sampaikan ke dosen pengampu kuliahnya, ya. Nanti jangan sampai ada miskomunikasi. Teman-teman rajin ngerjain tugas, tapi di akhir semester ternyata nilainya jelek. Karena teman-teman nggak ngumpulin tugasnya, nggak sesuai sama yang diminta Bapak Ibu dosennya. Ya, itu aja sih kalau kalau untuk saya ya mata kuliah yang biasa saya ampu. Berarti tertib dalam Disiplin ya, administratif, juga disiplin ya Pak. disiplin. Ya, Terus rajin dalam mengumpulkan tugas-tugas, mengerjakan kuis-kuis yang diberikan, terus ya, proyek-proyeknya juga, dan tugas akhir betul. semester ya Pak. Bisa Ya, membantu kita yang mahasiswa D3 nih ya Pak. ya. Mungkin satu lagi ya, kalau untuk Muslim, teman-teman kalau bisa, ini kita kan orang Timur ya, beda kayak orang Barat, gitu kan. Kalau orang Barat kan kadang kalau di film kita lihat ke orang tua, ke dosen, ke guru, kayak ke teman, gitu. Teman-teman kalau ke dosen yang sudah sepuh, misalnya kan, teman-teman harus ini uh, apa ya, harus lebih uh, supaya ilmu kita berkah. Nah, bagaimana caranya supaya ilmu kita berkah? Berarti teman-teman harus punya, kalau orang Muslim bilang adab ya, terhadap orang tua bagaimana, terhadap dosen bagaimana, ya. Kalau sopan santun kita sebagai orang Timur harus tetap dijaga ya. Insya Allah sih kalau teman-teman jaga seperti itu, nanti dimudahkan, ya, dimudahkan ininya, uh, rezekinya lebih mudahkan, studinya nanti ya. Dan itu sih Lebih ke tata krama dan ini kata ya Pak, krama sopan santun betul juga ya Pak. ya, ya. Baiklah Pak, kita cukupkan ya Pak untuk bincang-bincang kali ini mengenai prosedur perkuliahannya bersama dengan Bapak Heri. Baik.
Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak, kepada Bapak Heri Sama-sama. karena telah bersedia diwawancarai mengenai prosedur perkuliahan ini. Saya Sama-sama, Salnada Kak Rahma. Salwa. Kak Salwa tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Ya. Saya Salnada Rahma selaku moderator talk show kali ini pamit undur diri. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Bapak Heri yang sebelumnya bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa baru sekalian nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.